Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah kebahagiaan yang luar biasa apabila Tuhan memperbolehkan kita bertemu kembali dalam persekutuan dengan Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, kehidupan adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Sebab dalam kehidupan itu sendiri kita mengalami dan melewati segala dinamika. Ada yang menyenangkan, tetapi ada juga yang pahit. Dengan berbagai dinamika hidup kita ditempa dan diajar bahwa hidup penuh dengan kejutan dan tantangan. Inilah yang dikatakan oleh firman hari ini yang berkata, "Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik." Tertulis dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, bagi pemazmur, perjalanan kehidupan adalah sebuah pagelaran panjang tindakan Tuhan atas seluruh ciptaan. Karena melalui hidup rencana dan keinginan Tuhan dinyatakan. Belajar dari perjalanan kehidupan itu sendiri, pemazmur memahami dan mengerti bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Walaupun manusia sering tidak memahami dan mengerti kehendak Tuhan, namun berkat-Nya selalu ada. Mengulang kembali sejarah panjang kehidupan para bapa-bapa leluhur orang Israel, mulai dari Abraham hingga zaman Raja Daud, itu merupakan tindakan kolosal Tuhan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia sendiri tanpa Tuhan. Di tengah kejahatan, kedegilan orang Israel yang sering bertindak melawan Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, ingin memaksa kehendak kepada Tuhan, betapa Tuhan panjang sabar, penuh kasih setia. Kasih yang tak terbatas yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus adalah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kasih itu tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa tuntutan balas jasa. Padahal kalau dari segi keberadaan manusia itu sendiri yang penuh dosa dan kejahatan, kita tidak punya hak untuk dikasihi. Kita seharusnya dapat hukuman, namun semuanya itu dibalas dengan kasih-Nya. Kasih tidak pernah berubah hingga ke akhir zaman. Di tengah berbagai persoalan hidup yang melanda dunia, baru saja kita melewati badai COVID yang hampir melumpuhkan seluruh kehidupan. Kini kita sedang diperhadapkan dengan ancaman resesi ekonomi global yang menyebabkan hilangnya pekerjaan, menurunnya mata pencaharian. Sementara kebutuhan hidup semakin meningkat dan harga-harga melambung. Bagaimana semuanya ini nanti? Apakah Tuhan tidak lagi memperhatikan umat-Nya? Kenapa Tuhan seakan membiarkan ini terjadi? Berhentilah berpikir seperti itu. Sebab kasih setia Tuhan masih tetap tidak pernah berubah. Barangkali kita yang harus berubah. Melihat segala sesuatu dari sudut kehendak Tuhan. Ini yang perlu dikaji dan diperbaharui. Percayalah, kasih-Nya akan tetap setia. Saudara-saudara, setelah mengalami pergumulan akibat dari pandemi, kini kita berada dalam ancaman baru. Banyak hal yang harus berubah, mulai dari pola hidup, tata cara bekerja, hingga cara berpikir. Pemazmur berkata bahwa kasih Tuhan senantiasa ada, tidak pernah surut. Tinggalkan cara yang sudah kadaluarsa dengan menerapkan pola pikir baru. Kebiasaan lama harus diubah, cara lama harus diperbaharui dengan menerapkan standar baru agar kehidupan dan hati dapat terjaga. Bagaimana kita menjaga kehidupan dan hati? Firman Tuhan berkata, bencilah kejahatan. Ini langsung kepada inti iman kita. Sebab sejak dunia dicipta, Tuhan memulai segala sesuatu dengan yang baik dan untuk tujuan yang baik juga.
Karena itu sudah seharusnya apa yang dilakukan untuk tujuan dan hasil yang baik. Sebab segala sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan menghasilkan yang baik juga. Tidak mungkin memperoleh kebaikan dari kejahatan, karena kejahatan akan menghasilkan kejahatan baru. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini dengan tegas berkata, bencilah kejahatan. Dengan memelihara cinta kasih dan membenci kejahatan, itu berarti kita merawat pemeliharaan Tuhan. Amin.